Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RGS yang tetap semangat. Kali ini kami akan memberikan penjelasan terkait dengan materi apa saja atau soal apa saja yang akan keluar pada kompetensi teknis untuk teman-teman P3K yang memilih formasi jabatan penata layanan operasional. Ya, jadi materi ujiannya terkait dengan apa saja untuk kompetensi teknis pada jabatan penata layanan operasional. Yang pertama, di sini ada materi kompetensi teknis umum. Jadi di sini ada teknis umum dan teknis khusus nantinya ya. Nah, kita bahas dulu untuk materi kompetensi teknis umum. Nah, di sini nantinya yang pertama yaitu yang pasti ada pengertian dan konsep layanan operasional. Di sini Bapak Ibu yang memilih formasi jabatan penata layanan operasional harus memahami terkait dengan definisi dan karakteristik layanan operasional, prinsip-prinsip dasar layanan operasional, dan juga proses penyediaan layanan operasional. Yang kedua yaitu terkait dengan ketika ada penanganan masalah dan keluhan pelanggan. Jadi kalau ada masalah penanganannya bagaimana, kalau ada keluhan penanganannya bagaimana. Nah ini. Yang pertama yaitu harus bisa mengidentifikasi masalah dan keluhan pelanggan. Kemudian yang kedua yaitu teknik penanganan masalah dan keluhan pelanggan. Dan yang ketiga proses penyelesaian masalah dan keluhan pelanggan. Nah ini ya untuk poin yang kedua ya. Nah sekarang kita ke yang ketiga yaitu prosedur. Jadi untuk teman-teman yang memilih formasi jabatan layan operasional ini ya, layanan operasional ini harus memahami terkait dengan prosedur operasional standar atau SOP. Nah, di sini terkait dengan pentingnya SOP dalam layanan operasional, pembuatan dan implementasi SOP, pemeliharaan dan peningkatan SOP. Yang keempat, yaitu pengendalian kualitas layanan. Di sini pengendalian dan kualitas layanan itu terkait dengan ada konsep dan prinsip pengendalian kualitas layanan, pengukuran kualitas layanan, perbaikan kualitas layanan. Yang kelima ada etika dan etiket dalam layanan operasional. Di sini mencakup prinsip-prinsip etika dalam layanan operasional. Kemudian etiket dalam berinteraksi dengan pelanggan bagaimana ya. Terus tanggung jawab penata layanan operasional terkait dengan etika. Nah, ini untuk yang kompetensi teknis umum ya, kompetensi teknis umum. Sekarang kompetensi teknis khususnya yaitu mencakup satu penanganan sistem layanan operasional, pemahaman tentang sistem layanan. Ini harus memahami ya, penggunaan perangkat lunak atau alat bantu dalam sistem layanan operasional. Kemudian ada pengoperasian sistem layanan operasional. Nah, ini pasti keluar ini nanti ya, terkait dengan perangkat lunak, alat bantu, sistem pelayanan, pengoperasian sistem itu pasti keluar ya. Kemudian yang kedua, komunikasi dan presentasi. Nah ini harus menguasai keterampilan komunikasi yang efektif dalam layanan, keterampilan presentasi untuk menyampaikan informasi kepada pelanggan, penggunaan teknologi komunikasi dalam layanan operasional. Kemudian yang ketiga terkait dengan manajemen waktu dan pengaturan prioritas. Nah, di sini ada pengertian manajemen waktu dan pengaturan prioritas, teknik manajemen waktu yang efektif,
kemudian pengambilan keputusan terkait prioritas dalam layanan operasional. Ini juga harus dikuasai ya. Yang keempat yaitu terkait dengan keamanan dan keselamatan layanan operasional. Pengetahuan tentang protokol keamanan dan keselamatan di tempat kerja. Penanganan ketika situasi darurat dalam layanan operasional. Kemudian tanggung jawab penata layanan operasional dalam menjaga keamanan dan keselamatan. Ini juga harus dipelajari ya. Yang kelima di sini, ini yang terakhir ya. Jadi yang kelima yaitu evaluasi dan peningkatan profesionalisme. Pentingnya evaluasi dalam peningkatan profesionalisme, pemahaman tentang pengembangan diri serta pengembangan keahlian dan pengetahuan, kemudian partisipasi dalam pelatihan dan program pengembangan profesional. Ini juga harus dikuasai. Nah, sekarang kita ke soal. Ya. Nah, di sini ada soal yang pertama kita bahas ya. Jadi tadi kita sudah mengetahui apa saja nanti yang keluar ya. Seorang penata layanan operasional di sebuah instansi menghadapi kendala dalam distribusi peralatan kerja kepada pegawai. Beberapa pegawai mengeluhkan keterlambatan dan ketidaksesuaian alat yang diterima. Berdasarkan langkah kajian awal terhadap permasalahan operasional, apa langkah pertama yang harus dilakukan? Yang A, jadi di sini menghadapi kendala ya dalam distribusi peralatan kerja kepada pegawai. Pegawainya mengeluhkan keterlambatan dan ketidaksesuaian alat yang diterima. Nah, kajian awal kita bagaimana terhadap kalau ada permasalahan. Yang A, segera mengganti semua peralatan ini tadi yang tidak sesuai tanpa melakukan evaluasi. Yang B, menyusun strategi baru tanpa melakukan kajian ulang terhadap masalah yang terjadi. Yang C, mengidentifikasi penyebab utama keterlambatan dan ketidaksesuaian alat melalui pengumpulan data dan wawancara. Yang D, memberikan peringatan kepada petugas distribusi tanpa mencari tahu penyebab permasalahan. Yang E, mengabaikan keluhan pegawai karena keterlambatan distribusi dianggap hal yang wajar. Jadi kalau di sini sesuai dengan tadi ya materinya tadi, kalau di sini ada menghadapi kendala ya atau permasalahan, yang pertama yaitu harus diidentifikasi ya. Jadi kalau ada kendala di sini harus diidentifikasi ya. Nah, coba kita lihat ya. Nah, di sini kalau ada keluhan atau ada masalah, maka di sini harus diidentifikasi masalah tersebut ya. Oke, jadi jawabannya adalah C ya, mengidentifikasi penyebab utama keterlambatan dan ketidaksesuaian. Jadi langkah pertama kajian awal yang harus kita lakukan pertama yaitu mengidentifikasi penyebab utama keterlambatan dan ketidaksesuaian alat melalui pengumpulan data dan wawancara. Jadi jawabannya adalah C ya. Nah, kita ke soal yang kedua. Nah, ini. Dalam penyusunan rencana layanan operasional, seorang penata layanan operasional harus memastikan semua aspek telah diperhitungkan agar layanan berjalan lancar. Manakah dari pilihan berikut yang paling penting dalam menyusun rencana layanan? Yang paling penting dalam menyusun rencana layanan. Yang A, menentukan tujuan, strategi, jadwal, dan indikator keberhasilan layanan. Yang B, fokus hanya pada pemenuhan bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Yang C, menyusun rencana tanpa perlu mempertimbangkan hasil kajian awal. Yang D, menjalankan layanan operasional tanpa menyusun strategi yang jelas. Yang E, menunggu arahan dari atasan sebelum mengambil keputusan. Nah, coba kita identifikasi di sini ya. Jadi di sini kita dimintai untuk yang paling penting dalam menyusun rencana. Hal yang paling penting dalam menyusun rencana layanan operasional.
Fokus hanya pada pemenuhan bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Fokus bahan. Ya, ini kurang tepat ya. Kemudian menyusun rencana tanpa mempertimbangkan kajian awal. Kajian awal itu penting ya. Jadi ini juga kurang tepat. Menjalankan layanan operation tanpa menyusun strategi. Nah, juga kurang tepat. Jadi di sini kurang tepatnya tanpa menyusun strategi ya. Nah, di sini tanpa perlu mempertimbangkan kajian awal itu juga. Ya, oke. Berarti antara yang A dan yang E, kira-kira yang mana ini ya? Jawabannya adalah yang A ya. Jadi hal yang penting ketika kita menyusun rencana layanan operasional itu adalah kita harus menentukan tujuan, strategi, jadwalnya, indikator keberhasilan dalam layanan tersebut apa. Itu hal yang penting ya. Oke, yang selanjutnya yang nomor 3, seorang penata layanan operasional sedang mempersiapkan bahan dan peralatan untuk pelaksanaan layanan di kantornya. Namun setelah semua bahan disiapkan, ditemukan beberapa peralatan yang rusak dan tidak layak digunakan. Apa langkah terbaik yang harus dilakukan? Jadi di sini ditemukan beberapa peralatan yang rusak dan tidak layak. Apa langkah terbaik yang harus dilakukan dalam situasi ini? Yang A, tetap menggunakan peralatan yang rusak karena tidak ada anggaran tambahan. Yang B, menunda layanan operasional sampai peralatan baru tersedia. Yang C, melakukan inventarisasi ulang dan segera mengajukan pengadaan peralatan baru. Yang D, menggunakan peralatan seadanya meskipun beresiko menghambat layanan. Yang E, mengabaikan masalah tersebut karena layanan operasional tetap bisa berjalan. Nah, di sini kalau ada permasalahan itu tidak boleh diabaikan. Nah, ini jelas salah ya, mengabaikan masalah. Nah, ini jelas bukan jawabannya. Menggunakan peralatan seadanya meskipun beresiko menghambat. Nah, ini juga tidak boleh. Nah, oke. Kemudian menunda layanan sampai tersedia yang baru ini juga tidak boleh. Jadi layanan harus tetap berjalan. Maka apakah jawabannya yang A ataukah yang C? Coba kita lihat. Jawabannya adalah yang C ya. Jadi di sini melakukan inventarisasi ulang ya, didata ulang ya, diidentifikasi kemudian diajukan ya, segera pengajuan peralatan baru. Ini adalah jawaban yang paling tepat ya. Oke, yang selanjutnya. Nah, selama pelaksanaan layanan operasional, seorang penata layanan operasional menemukan bahwa prosedur yang diterapkan tidak berjalan sesuai rencana. Jadi, prosedur yang diterapkan tidak berjalan sesuai rencana. Beberapa hambatan muncul di lapangan, seperti kurangnya koordinasi antar tim dan keterlambatan dalam distribusi bahan. Apa tindakan paling efektif yang harus dilakukan? A. Menghentikan layanan operasional sehingga semua permasalahan terselesaikan. B. Melanjutkan layanan operasional tanpa perubahan meskipun ada hambatan. C. Segera mengadakan koordinasi dengan tim dan mencari solusi terbaik untuk mengatasi hambatan. Yang D. Menyalahkan pihak tertentu atas keterlambatan tanpa melakukan evaluasi lebih lanjut. Yang E. Membiarkan layanan berjalan dengan hambatan yang ada dan mengatasi masalah di lain waktu. Jadi sekali lagi kalau ada permasalahan seperti ini tidak boleh dibiarkan. Tidak juga menyalahkan pihak lain ya. Ini jawaban yang kurang tepat seperti ini ya. Kemudian melanjutkan layanan tanpa perubahan meskipun ada hambatan. Menghentikan layanan juga tidak boleh ya. Nah, ini. Apakah jawabannya yang B ataukah yang C? Jawabannya yang benar adalah yang C. Jadi segera berkoordinasi dengan tim dan mencari solusi terbaik untuk mengatasi hambatan. Jadi sesegera mungkin kalau ada hambatan atau prosedur yang tidak sesuai, maka segera berkoordinasi dan mencari solusi yang terbaik untuk mengatasi hambatan.
Oke, soal yang kelima ya. Soal yang kelima, setelah layanan operasional selesai dilaksanakan, seorang penata layanan operasional harus melakukan evaluasi. Jadi evaluasi ini memang terakhir ya, setelah layanan berjalan dievaluasi untuk memastikan efektivitas layanan. Apa aspek paling penting dalam melakukan evaluasi layanan operasional? A. Mengumpulkan data hasil pelaksanaan dan membandingkannya dengan indikator keberhasilan. B. Menyusun laporan berdasarkan opini pribadi tanpa data yang valid. Yang C. Mengidentifikasi keberhasilan layanan tanpa memperhatikan kendala yang terjadi. Yang D. Hanya berfokus pada kendala tanpa mempertimbangkan pencapaian layanan. Yang E. Mengabaikan proses evaluasi karena layanan sudah selesai. Nah, sekali lagi tidak boleh diabaikan ya. Nah, hanya berfokus pada kendala tanpa mempertimbangkan pencapaian pelayanan juga tidak boleh. Ya, di sini ya. Mengidentifikasi keberhasilan layanan tanpa memperhatikan kendala. Nah, ini juga tidak boleh terjadi seperti ini ya. Oke, kemudian menyusun laporan berdasarkan opini pribadi tanpa data yang valid. Ini juga tidak boleh ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Nah, demikian mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman P3K pada formasi jabatan penata layanan operasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.